Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, rekan-rekan mahasiswa sekalian. Kembali kita bertemu di perkuliahan Hukum Perlindungan Saksi dan Korban. Di pertemuan ke-13 ini, kita akan membahas tentang konsep hukum yang adil serta aspek-aspek hukum yang adil. Nah, saya ulangi, konsep hukum yang adil serta aspek-aspek hukum yang adil. Di pertemuan sebelumnya, di materi perkuliahan sebelumnya, kita telah membahas tentang Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang baik melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, junto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, serta kehadiran LPSK. Namun kita sudah bahas kemarin terkait implementasinya masih sangat memerlukan penguatan dari sisi anggaran, koordinasi, dan kesadaran publik. Sehingga materi ini yang sebelumnya itu penting tentang belajar dan dari praktik terbaik negara lain, termasuk penyediaan Victim Convention Fund, kemudian peningkatan kapasitas kelembagaan, kemudian keselarasan dengan sistem standar HAM, sehingga sistem perlindungan saksi dan korban di Indonesia menjadi lebih efektif, kemudian responsif dan berorientasi pada pemulihan korban. Itu materi kita sebelumnya gitu ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang konsep hukum yang adil serta aspek hukum yang adil. Adapun tujuan daripada capaian pembelajaran kita, yang pertama kawan-kawan harus ingat, kawan-kawan itu harus mampu memahami materi konsep daripada hukum yang adil. Bagaimana sebenarnya konsep hukum yang adil serta aspek-aspek hukum yang adil itu bagaimana, gitu kan? Pustaka atau referensi yang kita gunakan masih sama ya, tidak keluar daripada buku karangan Mulyadi Aditama tentang hak asasi manusia, politik dan sistem peradilan pidana, serta hukum acara pidana Indonesia, kemudian buku ajar perlindungan saksi dan korban, ini dari Ismail Kuto dan Dr. Faisal, ini termasuk kawan dan dosen saya di alumni saya di UMSU. Kemudian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, sebagaimana yang telah diubah tentang di nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Saya harapkan kawan-kawan sudah menguasai dan memahami, karena di pertemuan ke-13 ini kawan-kawan harus sudah memiliki minimal satu buku. Harapan saya kawan-kawan bisa memiliki satu buku tentang minimal hukum acara pidana. Walaupun hukum acara pidana kita nantinya akan berganti menjadi hukum acara pidana yang baru yang sedang dirumuskan ataupun sudah diajukan oleh pihak DPR. Adapun deskripsi lah pendahuluan daripada materi perkuliahan ini. Materi perkuliahan ini membahas secara mendalam mengenai makna keadilan dan konteks hukum, baik segi filosofis, kemudian yuridis maupun sosiologis, serta bagaimana sebenarnya konsep keadilan tersebut diimplementasikan dalam sistem hukum di Indonesia, khususnya dalam perlindungan terhadap saksi dan korban. Keadilan dalam hukum bukan hanya persoalan penerapan norma saja kawan-kawan, tapi secara formal, tetapi juga menyangkut upaya menyeimbangkan antara hak dan kewajiban antar negara, kemudian antar lembaga negara maksud saya, pelaku, korban, dan masyarakat. Kemudian bagaimana sebenarnya konsep keadilan menurut para ahli. Jadi saya mengutip Aristoteles ya, seorang filsuf. Dia menyampaikan keadilan distributif, yaitu pemberian hak secara proporsional sesuai dengan ukurannya. Kemudian keadilan korektif, pemulihan keseimbangan akibat pelanggaran. Kemudian saya kutip juga pendapat daripada John Rawls, justice as fairness,
Jadi kesetaraan, justice as fairness. Fairness itu artinya kesempatan ataupun kesetaraan bagi semua. Prinsip perlindungan bagi kelompok paling lemah atau difference principle. Jadi ya korban bisa kita kategorikan sebagai pihak yang lemah. Sehingga oleh karena itu hadirnya negara untuk melindungi hak-haknya serta kerugian-kerugian yang dia derita dari suatu tindak pidana. Kerugian-kerugian yang timbul dikarenakan suatu tindak pidana. Kemudian konsep keadilan menurut para ahli. Ini yang kedua saya kutip dari Hans Kelsen, yaitu dia sebutkan keadilan, yaitu ketaatan pada norma yang sah, fokus pada prosedur formal atau due process of law. Kemudian Gustav Redbers juga memiliki pandangan terhadap konsep keadilan. Dia menyatakan ada 5 konsep dasar keadilan. Yang pertama, tiga nilai dasar hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Bila terjadi konflik, maka keadilan harus diutamakan. Saya kutip juga, keadilan menurut ahli yaitu Sucipto Raharjo. Hukum harus humanis, tidak boleh berhenti pada teks undang-undang. Tidak kontekstual dia, tapi harus humanis, menyentuh daripada ketentuan berkaitan dengan kepentingan manusia, kepentingan masyarakat, kepentingan korban, begitu. Konteks keadilan. Kemudian, kawan-kawan, setelah kita bahas tentang konsep keadilan menurut para ahli, kita bicara tentang filosofis hukum yang adil di Indonesia. Kita punya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar daripada keadilan yang ada di negara kita ini, sebagai dasar pencari ataupun perjuang keadilan di negara kita. Yang pertama itu sila kelima, yang pada pokoknya menjelaskan tentang keadilan sosial bagi semua, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian di dalam pasal 28D ayat 1, hak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Sehingga ini terkadang atau bahkan menjadi acuan terhadap kita sebagai korban ataupun saksi harus tetap dijamin perlindungan dan kepastian hukum yang ada terhadap pihak korban maupun saksi. Kemudian hukum harus berorientasi pada keadilan substantif. Substantif itu artinya substitutif, berkaitan dengan apa yang dia rasakan, apa yang dia lakukan, sehingga tidak boleh keluar daripada substansi tersebut. Keadilan harus berorientasi kepada adil berdasarkan apa yang dia perbuat, adil berdasarkan apa yang hak yang dia miliki, bukan sekedar formalitas. Apa saja aspek-aspek hukum yang adil? Yang pertama itu ada aspek filosofis, berbasis nilai moral dan etika masyarakat. Pendapat Notonegoro menyampaikan keseimbangan individu terhadap kepentingan sosial. Jadi hukum untuk kemanusiaan dan kesejahteraan rakyat. Kemudian aspek yuridis itu adalah kepastian hukum berdasarkan prosedur yang sah. Equality before the law, artinya semua orang sama di mata hukum. Serta penerapan konsisten tanpa diskriminasi. Ini aspek yuridis berdasarkan ketentuan hukum, kawan-kawan. Kemudian aspek yang adil yang kedua, yang ketiga, saya jelaskan di sini adalah aspek sosiologis. Kenapa saya bedakan aspek keadilan yang pertama dengan yang kedua? Ini berkaitan dengan filosofis, ini berkaitan yang kedua itu berkaitan dengan yuridis, tapi kalau aspek keadilan yang kategori kedua itu berkaitan dengan sosiologis atau penerapan terhadap masyarakat. Hukum harus hidup dalam masyarakat, living law.
serta selaras dengan rasa keadilan sosial. Kemudian yang terakhir, yang keempat, adalah aspek moral dan etika. Integritas aparat, artinya aparat ini mempunyai integritas yang kuat, tidak mau disogok, kalau putih bilang putih, kalau hitam bilang hitam, kalau salah memang salah, kalau benar memang benar. Hukum tidak sah tanpa moralitas. Sehingga pentingnya integritas di dalam moral dan etika dalam penyelenggaraan penerapan hukum di Indonesia. Sehingga nanti menghasilkan hukum yang adil. Kemudian melindungi martabat dan hak manusia. Apabila hukum tidak melindungi hak dan martabat manusia, maka hukum tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai hukum yang adil. Keadilan dalam perlindungan saksi dan korban. Kalau kita tadi bicara tentang keadilan berdasarkan pendapat ahli, berdasarkan moral, kemudian berdasarkan empiris, yuridis, dan lain sebagainya, kemudian kita kaitkan keadilan dalam perlindungan saksi dan korban. Jadi keadilan menurut perlindungan saksi dan korban itu jenis-jenis keadilan yaitu retributif, hukuman kepada pelaku. Sudah pasti korban ini minta keadilan, si pelaku dihukum. Kemudian restoratif, korban juga harus dipulihkan dan harmonisasi sosial. Artinya dipulihkan secara fisik, psikis, dan ekonomi, serta diharmonisasikan kembali, dapat dikembalikan ke lingkungan sosial. Kemudian yang ketiga, distributif, artinya hak dan kompensasi korban sesuai dengan kerugian. Ini berdasarkan implementasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban, perlindungan keamanan dan restitusi, kompensasi, rehabilitasi terhadap korban dan saksi, serta perlindungan psikologis dan prosedural. Jadi kesimpulannya kawan-kawan, keadilan merupakan inti dari hukum yang sejati. Hukum yang adil tidak hanya memastikan kepentingan normal, tapi juga menjamin kemanusiaan, keseimbangan sosial, dan perlindungan bagi pihak yang lemah. Dalam konteks perlindungan saksi dan korban, hukum yang adil berarti memberikan rasa aman, pengakuan, dan pemulihan, bukan sekedar memproses pelaku. Dengan memahami konsep dan aspek hukum yang adil, kawan-kawan semua, mahasiswaku, rekan-rekanku, diharapkan mampu melihat hukum sebagai sarana keadilan substantif, bukan semata sebagai instrumen formal yang tujuannya untuk menghukum si pelaku saja. Demikian kawan-kawan, sebagai evaluasi saya memberikan 5 pertanyaan kepada kawan-kawan semua. Kita berdiskusi nanti di ruang grup WhatsApp. Yang pertama, kawan-kawan uraikan, jelaskan keadilan menurut Aristoteles dan kaitkan dengan hukum di Indonesia. Tadi sudah kita bahas. Bagaimana menurut Aristoteles tentang keadilan dan bagaimana kaitannya dengan hukum di Indonesia. Boleh kawan-kawan berikan pendapat. Kemudian yang kedua, bandingkan pendapat Rawls dan Carlson serta implikasi bagi saksi dan korban. Kemudian uraikan 3 nilai dasar Redbrecht. Yang keempat, jelaskan keadilan substantif dalam hukum pidana dan kaitannya dengan restoratif justice. Nah, yang kelima, analisis penerapan nilai keadilan Pancasila dalam perlindungan saksi dan korban. Bagaimana kawan-kawan berpendapat tentang penerapan keadilan Pancasila dalam perlindungan saksi dan korban? Saya kira ini dapat kita diskusikan di grup WhatsApp kita terkait dengan aspek-aspek keadilan, terkait dengan konsep hukum yang adil. Jadi kawan-kawan tadi kita sudah membahas, harapan saya 5 uraian pertanyaan ini dapat menjadi bagian daripada evaluasi terhadap kawan-kawan semua, apakah sudah paham, sehingga saya bisa menganggap kawan-kawan minimal bukan paham lah, minimal nyambung lah. Ketika kawan-kawan memberikan pertanyaan, artinya peduli dan paham, peduli dan nyambung terkait mata kuliah ini. Ketika kawan-kawan memberikan pernyataan, pendapat,
saya bisa menganggap bahwasanya kawan-kawan sudah dapat memahami terkait dengan materi perkuliahan hari ini. Apabila kawan-kawan bertanya, artinya saya menganggap kawan-kawan peduli ataupun ingin rasa tahu terhadap mata kuliah ini dan materi ini, artinya nyambunglah apa yang saya sampaikan. Begitu. Nah, saya sampaikan sekali lagi, nilai terhadap kawan-kawan merupakan bagian daripada keaktifan kawan-kawan di grup WhatsApp. Saya kira demikian kawan-kawan, terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat para calon-calon sarjana hukum. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.